Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Tampaknya Baby Doge ya termakan ini juga ya. Termakan dampak ini juga yang barusan saya share ya. Kalau minat di Bitcoin dan Ethereum itu menurun dan bahkan tidak diminati teman-teman ya untuk di saat ini. Tapi semoga saja periodenya nggak lama gitu loh teman-teman ya. Tetapi efek jelas terjadi ya karena market pada biris atau merah semua. Dan efek pertama yang terjadi pada Baby Doge teman-teman ya untuk prediksi di minggu ini. Jadi ini penting. Jadi ini penting buat teman-teman jadikan acuan. Tetapi tetap teman-teman juga harus Dior ya. Do your own research. Teman-teman harus cek lagi ya buat yang teman-teman yang sudah mulai bisa prediksi, sudah mulai bisa membaca candlestick. Saya rasa ini bisa dijadikan acuan dan teman-teman juga bisa di-searching lagi. Oke, tapi menurut saya overall untuk berita dari Baby Doge ini teman-teman ya akan ada penurunan lah ya, akan ada penurunan maksimal 20% ya, minimalnya di 6 sampai 7% dalam minggu ini. Langsung kita cek. Oke, untuk di candlestick saat ini Baby Doge teman-teman ya didam lagi kemarin di 4,7 kalau saya nggak salah 4,7 NUSD ya di sini kemarin sejak listing ya di Huobi ya. Tapi semoga semoga clue dari KuCoin ini bisa membantu teman-teman ya. Semoga saja memang benar-benar akan listing di KuCoin teman-teman. Tapi saya nggak bahas itu, kali ini saya akan bahas untuk ke depan dalam 1 minggu ini teman-teman ya. Harga sekarang 4,2 NUSD dari candlestick sendiri teman-teman. Sekali lagi saya katakan, semua prediksi itu ya, semua prediksi mau dari prediksi apapun itu yang tentukan ya, yang berhak itu adalah volume dan market teman-teman ya. Kita nggak tahu karena semua prediksi bisa meleset ya teman-teman. Tapi untuk di sini kali ini saya akan ambil pahitnya gitu loh teman-teman ya, pahitnya. Jadi ketika terjadi pun kalian sudah siap gitu loh ya. Saya nggak mau inilah ya, nggak mau A dibilang B, B dibilang A gitu loh teman-teman ya, pasti paham. Oke, langsung saja kita ke artikelnya. Oke, volume layu ya, Baby Doge untuk memainkan spoil sport lebih lanjut teman-teman ya. Ini agak ini sih agak ya menurut saya agak mengguncang lah ya. Tapi untuk kita pemain holder ya, untuk pemain jangka panjang ini bukan masalah besar ya. Ini it's okay karena saya butuh 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Tetapi ini untuk nge-review ya buat teman-teman yang bermain di scalping atau bermain di jangka pendek teman-teman ya. Ya kasarnya buat teman-teman yang sudah pinjam uang lah ya. Tapi saya nggak sarankan itu sih. Oke, pada tahap ini perlu dicatat bahwa volume perdagangan koin sudah mulai menyusut teman-teman ya. Selama 4 hari terakhir nilai metrik ini berada di kisaran 10 juta dolar teman-teman ya, hingga 13 juta dolar. Kisarannya biasanya lebih tinggi ya, biasanya di 15 juta dolar sampai 21 juta dolar teman-teman yang sebelumnya. Volume perdagangan pada dasarnya adalah pedang bermata dua karena mengukur transaksi di sisi jual dan beli, dan dengan demikian kenaikan atau penurunan metrik ini tidak selalu menjamin kenaikan atau penurunan harga aset dasar. Namun ya, ini bertindak sebagai tolak ukur ya, yang ideal untuk mengukur minat komunitas sehubungan dengan aset dasar apapun ya. Semoga ya, kalau saya pribadi semoga dengan bertambahnya holder walaupun nyeroknya sedikit, ini akan berpengaruh juga teman-teman ya. Dengan mengingat angka-angka Dunking saat ini ya, tidak salah untuk menyatakan bahwa minat pelaku pasar seperti Baby Doge telah mulai menurun teman-teman ya. Benar, ini mulai terasa teman-teman ya. Saya prediksi kemarin kalau seandainya di Huobi itu akan bertahan lama untuk pumpnya, tapi ternyata ya langsung menyusut teman-teman ya. Sampai sekarang Baby Doge biasanya tertelan dalam saluran menurun pada grafik harganya ya, di perdagangan lebih dekat ke arah garis tren yang lebih rendah daripada garis tren atas karena sentimen bearish ya, pasar yang lebih luas betul teman-teman ya, karena didongkrak oleh bearishnya Bitcoin ya. Minat komunitas yang memudar ya dan bulls menyerah ya.
Baby Dogecoin dapat menyaksikan penurunan bebas ya. Jadi ini saya ambil pahitnya aja 20% itu akan ada penurunan di Baby Doge teman-teman ya. Tapi ya semoga saja nggak ke situ karena minimalnya di sini teman-teman ya. Jika garis tren bawah saluran naik dan bertindak seperti support, maka kerugian Baby Doge atau penurunan ya dapat dibatasi di bawah 6% sampai 7%. Ya, selain itu perlu juga dicatat bahwa katalis daftar hobi memang memiliki potensi untuk membalikan keadaan. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja ini memang rehat dari Huobi dan bisa membalik keadaan teman-teman ya untuk Baby Dogi. Jadi ini nanti saya akan lihatkan gambar candlestick-nya teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya katakan candlestick itu juga enggak menjamin 100%. Oke. Postingan setiap daftar utama koin ini telah menjadi sasaran pompa yang terkenal jadi, namun skenario seperti itu akan menarik untuk melihat apakah koin mengikuti jalur teknis selama akhir pekan atau tidak teman-teman ya. Jadi menurut saya pribadi teman-teman ya, menurut saya pribadi untuk dari candlestick-nya si Baby Doge ini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di gambar ini teman-teman, memang diprediksinya akan dump 20% ya. Jadi menurut saya ya kita berpikir untuk hold jangka panjang saja gitu loh teman-teman ya. Jangka panjang dalam arti jangan pikirkan hari ini dan sampai lusa gitu loh teman-teman ya. Ini jalan satu-satunya ya. Daripada kalian buka market tiba-tiba merah lagi, mereka stres sendiri teman-teman. Tapi saya rasa buat teman-teman yang bermain jangka panjang dan menggunakan uang dingin atau uang bebas ya, ini bukan suatu masalah ya. Saya yang bermasalah di saya sekarang aset saya yang 50% yang untuk scalping dan jangka pendek agak terganggu teman-teman ya, agak merosot. Sedangkan yang aset 50% lagi ya saya nggak pikir ya, karena itu ya minimal setahun, tahun 2 tahun baru saya panen gitu loh. Karena saya masih yakin Baby Doge ini akan ke Rp0,5 ya. 1 sampai 2 tahun saya yakin harganya akan berada di 0,5 ya maksimal mungkin Rp1 teman-teman ya. Ini prediksi saya pribadi gitu loh teman-teman. Kalau untuk berharap pasar di di minggu ini ya, ya paling maksimal lah ya, paling pahit itu 2 minggu ya. Tapi semoga saja ya, kalau saya pribadi ya semoga saja saya berharap nggak melewati 1 minggu untuk penurunan ini. Dan kalaupun turun semoga cuma turun di 7% atau 6%. Dan kalaupun turun di 20% teman-teman, semoga ada uang untuk saya serok gitu loh kalau saya pribadi. Jadi seperti itu teman-teman untuk berita dari Baby Doge. Semoga akan baik-baik saja teman-teman ya, karena potensi dari Baby Doge ini sama Shiba ini tetap saya unggulkan gitu loh teman-teman. Tetap saya unggulkan untuk di dekat-dekat ini ya, karena semakin jelas kok, semakin jelas. Bukan berarti, dan ingat ya, saya mau pesan buat teman-teman semua ya, penurunan bukan berarti kualitas token itu jelek. Oke? Penurunan bukan berarti khususnya Baby Doge dan Shiba ya teman-teman kalau saya pribadi. Penurunan bukan berarti projectnya yang jelek atau tokennya yang jelek ya. Ini memang kondisi market. Teman-teman tahu sendiri kan di tahun 2022 ini semua meleset ya. Bahkan presiden sendiri meleset karena politik yang keluar itu memang gila-gilaan. Food-nya itu bukan food dari apa ya, berita-berita menjatuhkan mereka ini, berita-berita untuk menjatuhkan cryptocurrency itu ini bukan datang ya di tahun 2022 ini ya, bukan datang dari company-company kecil atau atau perusahaan-perusahaan kecil, tapi ini datang food ini ya, berita jelek ini datang dari perusahaan-perusahaan besar ya, terus belum konflik lagi, terus bagaimana Bitcoin didam ya teman-teman ya. Jadi ya menurut saya overall ini sangat-sangat biasa saja ya. Karena kalau kita berpikir jangka panjang ya jangan di saat ini gitu loh teman-teman. Oke, kira-kira ini saja teman-teman untuk info dari Baby Doge. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan panik. Oke, selamat malam.